Sebagian besar warga Cimahi generasi 80 atau 90-an pasti tak asing ketika mendengar nama Radio UNESCO. Radio yang menjadi legenda penyiaran di kota Cimahi ini memiliki aset yang berupa pendengar. Makanya memasuki era digital saat ini, pengelola Radio UNESCO pun mencoba mengembalikan nostalgia para pendengarnya, baik melalui siaran radio biasa atau copy paste UNESCO Radio Streaming yang mulai mengudara di awal 2021. Jadi bersamaan dengan pandemi, UNESCO awalnya sih kita mau buat itu radio streaming, copy paste radio streaming. Hanya dalam perjalanan ada diskusi bersama teman-teman yang dulu juga siaran di UNESCO, dia ngusulin kenapa nggak pakai nama UNESCO lagi. Nah jadilah namanya adalah copy paste UNESCO radio streaming gitu. UNESCO radionya juga masih ada di frekuensi konvensional di terestrial di 99,6. Nah hanya memang formatnya berbeda. Kenapa harus ada 99,6, kenapa harus ada streaming? Ini ada satu kebiasaan orang sekarang ini, rupanya handphone lebih dekat daripada radio. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau nggak punya radio nggak lengkap. Nah sekarang ini orang mendengarkan musik, nonton, kemudian pokoknya melakukan sesuatu itu lewat handphone. Nah muncullah ide ini kita wujudkan dalam radio streaming yang bisa didengarkan di handphone. Nah kalau si handphone ini kita colokin pada sound system atau di komputer colokin itu kualitasnya sangat hi-fi, bagus banget gitu. Nah, terus apa yang mau direncanakan dengan format siarannya? Dulu sempat terpikir untuk menggarap pasar anak muda, tapi saya pikir UNESCO tahun 80-90 punya aset yang namanya pendengar. Ya udahlah, si copy paste radio streaming itu mengembalikan memorable orang di tahun 80-90-an. Akhirnya format yang ini 80-90-an. Nah uniknya si copy paste radio streaming itu penyiarnya nggak di sini. Dia penyiarnya ada yang di Jakarta, ada yang di Ciwidey, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta ada 2 orang, di Bandung ada 2 orang, di Ciwidey 1 orang. Jadi di tempat yang berbeda semua. Dengan kemudahan teknologi internet, kita bisa melakukan siaran itu. Jadi seolah-olah siarannya di studio ini. Gitu. Ini sebenarnya cita-cita saya 30 tahun yang lalu lah. Jadi 30 tahun yang lalu ada satu obsesi pengen ngebuat kayak gini. Kenapa sih radio harus diurus dengan banyak orang? Dengan sedikit orang pun bisa, asal punya teknologinya. Kira-kira itu. Animonya sekarang gimana? Ini di luar dugaan. Dulu awalnya saya buat ini untuk hobi aja. Bahkan saya buat radio server juga yang gratisan. Ternyata responnya luar biasa. Nah atas respon itu akhirnya kita dibuat profesional. Jadi saya buatin radio server yang memang khusus untuk radio streaming ya. Peralatannya juga saya akhirnya pakai peralatan standar broadcast semuanya. Jadi emang ini benar-benar radio yang dikelola secara profesional. Memegang program Golden Lawas, yaitu Golden lagu-lagu AS, lagu Indonesia Barat atau Indonesia Barat yang khusus lawas ya. Yang pengertian lawas itu bisa tahun 2000-an juga udah termasuk lawas sebenarnya. Nah ini programnya hari Senin jam 16 sampai jam 19 dan kelebihannya ada talk show-nya dari beberapa komunitas, baik itu komunitas pemerintahan ataupun secara swasta. Itu di hari Senin. Sedangkan di hari Kamis saya megang acara Sapa Pertiwi khusus lagu-lagu Indonesia yang hit. Nah itu juga terkadang ada yang live ikut nyanyi di situ. Selalu ada. Untuk masalah makanya kami berpindah ke streaming radio karena zaman sekarang orang lebih suka megang HP daripada denger radio, kecuali di mobil ya. Jadi kita lewat streaming radio dan audiensnya itu kita dari Eropa yang sudah reguler, Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, Kanada, Amerika ada. Sampai ke sana dan reguler mereka selalu dengar. Yaitu orang-orang Cimahi yang di sana plus juga orang bulenya ke bawah akhirnya begitu. Harapannya ini otomatis akan membangkitkan ekonomi kreatif, intinya ke sana. Efeknya semuanya akan bergerak apalagi di masa pandemi ini. Kita jangan berhenti untuk bergerak.